Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Primadani Satria Putri, mahasiswi S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya dengan peminatan media dan komunikasi. NIM 3782310004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena perubahan sosial terkait pembangunan ekosistem komunikasi melalui e-government di Indonesia, tsunami aplikasi digital. Nah, di Indonesia sendiri ada fenomena di setiap lembaga, kementerian, hingga pemerintahan daerah itu membuat sendiri aplikasi yang mereka butuhkan. Jadi, semuanya saking kreatifnya mungkin merasa harus membuat satu aplikasi gitu ya. Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri atau Kemenkominfo itu mencatat sampai saat ini ada sekitar 27.400 aplikasi milik kementerian dan juga lembaga pemerintah lainnya dari tingkat pusat hingga daerah. Di mana penggunaan aplikasi pemerintah yang sebegitu banyaknya ini bisa kita bayangkan pasti tidak efisien karena masing-masing itu bekerja sendiri, masih belum saling terintegrasi satu sama lain. Bahkan, di setiap kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah memiliki aplikasi yang berbeda-beda untuk setiap unitnya bahkan. Seperti itu fenomenanya. Jadi, kadang aplikasinya itu sudah ada sebenarnya, hanya karena upaya penyerapan anggaran itu dibuat aplikasi baru. Nah, tentunya ini berpotensi saling tumpang tindih dan berdiri sendiri, termasuk aplikasi layanan informasi publik. Padahal, idealnya aplikasi itu tidak bisa sekedar dibuat begitu saja, tapi harus ada tim yang mengelolanya secara profesional, termasuk menangani masalah soal keamanan data. Jadi seperti yang saya tampilkan di slide ini, bahwa ada pemberitaan seperti yang kita bisa lihat di kompas.com bahwa ribuan aplikasi pemerintah itu disebut sebagai jadi celah korupsi, di mana Pemda didorong untuk menggunakan SIPD. Sementara itu di liputan6.com, PSI menyerukan bahwa ada 27.000 aplikasi pemerintah yang tidak berfungsi secara baik. Jadi cuma menghamburkan uang rakyat saja. Jadi kita bisa bayangkan ya, katakanlah satu aplikasi ini ditangani oleh tim kecil yang beranggotakan 10 orang. Maka jika dikalkulasi ada 27.000 aplikasi ini membutuhkan lebih dari 1/4 juta orang tenaga IT. Jadi kita bisa bayangkan ya berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk memaintenance aplikasi-aplikasi digital ini. Tentunya itu tidak bisa dikatakan efektif apalagi efisien ya. Jadi dalam implementasinya, e-government itu bukan hanya sekedar memindahkan sumber daya menjadi serba digital saja, melainkan membangun sistem tata kelola yang bersifat sinergis sehingga dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam praktiknya, e-government ini diharapkan mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam menjembatani kolaborasi dan memberikan pelayanan yang cepat, akurat, serta transparan. Namun jika pada praktiknya yang terjadi adalah tsunami aplikasi digital seperti yang tadi kita bahas, jelas itu melenceng jauh dari misi e-government itu sendiri. Yang ada warga masyarakat hanya semakin bingung, pusing, dan ribet karena terlalu banyak aplikasi yang harus mereka adopsi. Belum lagi jika dilihat dari tingkat literasi dan kecakapan digital masyarakat Indonesia yang bisa dibilang masih jauh di bawah standar. Jadi memang ada banyak hal yang perlu dikaji ulang terkait pembangunan ekosistem komunikasi digital di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan e-government baik dalam pengimplementasiannya maupun pengelolaannya. Hambatan yang pertama dan paling umum dihadapi adalah kurangnya infrastruktur digital yang memadai. Jadi akses internet yang tidak merata itu menjadi tantangan mendasar dalam transformasi digital di Indonesia. Sehingga yang pertama dan terpenting, akses internet yang handal dan terjangkau itu adalah landasan dasar menuju transformasi digital. Jadi negara ini perlu berinvestasi pada infrastruktur internet berbasis komunitas dan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi sebagai pilar penyokongnya. Kemudian yang kedua adalah keamanan sistem informasi. Itu juga menjadi tantangan karena menjadi komponen vital dari e-government. Pemerintah wajib memastikan bahwa hak warga negara mengenai privasi, pemrosesan, dan pengumpulan data pribadi itu digunakan dengan tepat
untuk tujuan yang valid dan legal. Keamanan dapat dibagi menjadi dua cakupan, bisa keamanan jaringan dan juga keamanan dokumen, di mana pemerintah harus bisa memastikan bahwa data terjamin pemeliharaan dan perlindungan. Dan yang terakhir adalah masalah regulasi. Tentunya ini PR bagi pemerintah kita untuk membenahi dan mengarusutamakan sistem komunikasi layanan pemerintahan berbasis digital yang cukup satu pintu atau satu aplikasi saja untuk semua permasalahan dan harus terintegrasi dengan seluruh lembaga kementerian dan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jika Indonesia sudah mulai mengimplementasikan kebijakan e-government dengan banyak aplikasi yang masih belum terintegrasi dengan baik, maka pemerintah harusnya juga mulai bergerak untuk menuju transformasi digital yang lebih komprehensif dan terintegrasi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Seharusnya dengan memfasilitasi riset publik di sektor AI agar kedepannya Indonesia tidak perlu lagi pusing dengan urusan pengintegrasian ratusan aplikasi layanan publik, tapi lebih fokus melakukan lompatan teknologi di mana memungkinkan terselenggaranya autonomous government. Jadi bisa dibayangkan andai konsep autonomous government ini berbasis AI ini benar-benar bisa diwujud nyatakan, tentunya segala kompleksitas problematika tata kelola negara mulai dari masalah ketimpangan ekonomi, kelaparan, kemiskinan, kebodohan, kesejahteraan sosial hingga perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, ini semuanya bisa diakomodasi dengan bantuan AI. Simpelnya, setiap warga sipil itu bisa mengkomunikasikan masalah apa yang mereka hadapi melalui platform atau aplikasi tertentu, AI. Lalu sistem AI dan algoritmanya akan memetakan kumulasi permasalahan-permasalahan skala nasional serta memformulasikan rumusan alternatif regulasi dan kebijakan apa yang harus diprioritaskan dan perlu segera untuk ditetapkan. Tentunya ini akan memangkas alur hierarki birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit, lebih efektif dan efisien mulai dari segi biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya pastinya. Dan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Brad King dan Richard Petty dalam bukunya The Rise of Technosocialism, How Inequality, AI, and Climate Change will usher in the new world. Tentang gagasan teknososialisme, bahwa teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial dan menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.